Nadiem Makarim sedang berada dalam situasi yang tidak bagus. Terasa janggal dan gue mungkin bisa simpulkan ada yang tidak beres dari kasus Nadiem ini. Kalau kita lihat historinya, kilas balik, Nadiem itu bukan orang partai loh. Dia meninggalkan jutaan orang yang dia kelola. Dia ada hasil di situ. Tiba-tiba terjun ke birokrasi, meninggalkan itu semua. Karena diminta. Jadi sekali lagi karena diminta. Bukan karena inisiatif, bukan karena lobby-lobby dia gitu. Nadiem sudah sangat kaya. Masuk pemerintahan, tidak terikat kepentingan apapun. Kita cek LHKPN-nya juga setelah jadi menteri, justru hartanya merosot tajam. Kalau orang korupsi itu kan harusnya meningkat ya. Ini malah merosot drastis. Hutangnya juga tinggi. Jadi dari latar belakang ini, artinya ada something wrong. Coba aja lu bandingin wajahnya Nadiem dengan wajahnya Gibran. Mana kira-kira yang berpotensi merusak negara? Lu kan bisa baca itu. Itu sebabnya gue konsen pada persoalan ini. Oke, kita masuk ke kasus Nadiem ini ya. Garis besarnya, Nadiem itu dituduh memaksakan penggunaan Chromebook untuk program Kemendikbud Ristek sekitar tahun 2019 sampai 2022. Penyidik itu menganggap ada modus pengelembungan harga, pemaksaan penggunaan produk tertentu, dan dianggap ada kerugian negara sekitar 1,9 triliun. Itu tuduhannya, itu narasinya, pertanyaannya, ada buktinya nggak? Sampai detik ini, penangkapan Nadiem tidak berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diperiksalah ke BPKP, statusnya adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya tidak ada kerugian di situ. Yang jadi pertanyaan, apa landasan hukum dari kejaksaan menetapkan Nadiem tersangka? Ini harus dijelaskan. Untuk menyatakan orang tersangka, itu minimal harus ada 2 alat bukti yang sah. Apalagi dia harus bisa menjelaskan data itu dari mana. Itu syarat mutlak. Nah, sampai sekarang itu nggak jelas. Kemudian apa? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau yang kita kenal SPDP tidak pernah diterima Nadiem. Otomatis kan menghilangkan fungsi pengawasan penuntut umum, penyidikan jadi suka-sukanya dong. Maka ini jadi cacat hukum karena melanggar hak Nadiem untuk tahu bahwa dirinya disidik. Lagi pula, program digitalisasi pendidikan itu bukan nomenklatur resmi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024. Jadi bukan kebijakan resmi dari Kemendikbud Ristek. Pada saat ditetapin tersangka juga statusnya dibuat karyawan swasta. Padahal Nadiem itu berdasarkan KTP tahun 2019 ke 2024 ya menteri. Kenapa jadi karyawan swasta? Makanya secara rasional Nadiem itu mengajukan PK karena cacat prosedur, tidak punya dasar bukti yang jelas, ditahan pula. Padahal sejauh ini Nadiem cukup kooperatif loh. Dipanggil datang, nggak ada tuh kayak Sylvester ngilang. Udah hilang nggak dicariin pula. Kejaksaan harus bisa menjelaskan ini apa. Maka kalau tidak, jangan lembongkan Nadiem Makarim. Kasihan loh. Siapa yang mau jadi pejabat dapat perlakuan-perlakuan seperti ini? Apa harus jadi bandit dulu baru aman? Come on. Dalam kasus ini, sorry to say, gue harus mengatakan kasus Nadiem ini masuk kategori cacat hukum. So, kita ikuti perkembangannya, apa yang akan terjadi. Yang jelas, cara-cara hukum yang tidak benar harus kita lawan.